Halo semuanya, kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading. Dan untuk Fun Reading kali ini, kita akan membahas tentang kira-kira apa yang sedang kita manifestasikan untuk 3 tahun ke depan. Jadi ingat, ini hanya general reading, jadi tidak harus resonate di semua orang. Tidak juga harus resonate di semua poinnya. Jadi silakan ambil yang resonate dan tinggalkan yang tidak, oke? Lalu ingat, kita juga selalu punya andil dan punya pilihan untuk menentukan apa yang mau kita manifestasikan. Sadar atau tidak, hal-hal kecil yang kita lakukan sekarang, langkah kita dan keputusan kita itu berpengaruh pada apa yang akan terjadi di depan. Itu sudah pasti ya. Jadi kalau ada hal yang tidak sesuai dengan harapan, silakan dievaluasi lagi apa yang harus dirubah, oke? Jadi santai aja, apapun hasil reading itu, semua tanggung jawab untuk menentukan pilihan itu ada di tangan orang yang menjalani hidup itu ya. Karena enak dan tidak enaknya, konsekuensinya semua kita rasakan sendiri. Jadi silakan pilih sesuai dengan intuisi dan kenyamanan saja, oke? Itu saja. Yang penting kita menjalani pilihan yang sesuai dengan hati kita, bukan paksaan. Ya, bukan paksaan karena menjalani pilihan dari orang lain gitu. Oke? Itu saja. Silahkan pilih yang sesuai dengan intuisi kalian, lalu cek di description box. Di situ biasanya ada timestampnya, oke? Pilih sesuai dengan intuisi, bukan hanya gambar sih. Kalau saya rekomendasikannya seperti itu. Jadi ketika melihat di semua kartu ini, kira-kira kartu mana yang benar-benar apa ya? Ya memanggil kalian gitu, atau pokoknya sesuai dengan intuisi kalian. Kalau kalian gunakan intuisi biasanya kalian tahu sih, oke? Jadi di sini ada kartu nomor 1, kartu nomor 2, kartu nomor 3, dan kartu nomor 4. Oke, pilih sesuai dengan intuisi dan ya kita lihat hasilnya. Kita mulai dari kartu nomor 1. Oke, untuk grup 1 ya, di sini ada Five of Cups dan The Lovers, ada Unity dan Three of Pentacles, Page of Pentacles, Seven of Swords, The Wheel, The Empress. Gini, kalau yang saya lihat di sini, kira-kira 3 tahun ke depan ini, yang terjadi, hal yang cukup penting yang terjadi di hidup kalian, kalau ini resonate ya, kalian itu sepertinya akan bertemu lagi atau sulit lepas dengan seseorang yang kalian cintai. Kayaknya kalian belum pernah bisa berhenti mencintai dia deh selama itu sampai 3 tahun ke depan. Di sini ada The Lovers dan ada Six of Cups. Jadi orang ini bisa jadi orang yang sudah ada di hidup kalian saat ini atau akan ada gitu ya. Tapi hubungan kalian itu sempat putus, ya gimana ya, bukan bukan putus sementara sih niat awalnya. Mungkin niat awalnya putus untuk sebenar-benarnya, putus untuk selamanya gitu ya. Jadi itu yang membuat kalian sedih, Five of Cups di sini. Tapi kalian berusaha move on gitu. Nah, di 3 tahun ke depan, kalau ini resonate, orang itu muncul lagi dan kalian sendiri memang tidak benar-benar bisa melepaskan dia dari pikiran kalian gitu. Dan kalian memang ya itu tadi ya. Di sini ada Ace of Cups, kalian masih mencintai dia gitu. Terus dia muncul, itu memang jadi cobaan besar buat kalian gitu ya. Saat kalian sudah move on. Nah, ini yang mau saya bilang. Kalau yang saya lihat di sini, kemungkinan orang ini sudah ada di hidup kalian. Jadi ingat lagi, ini adalah sosok mantan ya, bisa mantan gebetan, bisa mantan pacar atau mantan pasangan, terserah. Intinya orang ini pernah ada di hidup kalian ya, sebelum 3 tahun ke depan ya. Sebelum 3 tahun ke depan itu artinya bisa jadi sekarang sudah ada, orang ini sudah ada di hidup kalian. Kalian sudah pernah punya hubungan, bisa jadi lah, intinya orang ini 3 tahun ke depan itu adalah orang yang sudah pernah ada di hidup kalian ya. Gitu. Jadi kalian ingat-ingat lagi apakah sosok ini sudah pernah ada? Sosok yang membuat kalian itu sulit move on. Kalian itu bond connection-nya sama orang ini tuh terlalu kuat gitu. Jadi gimana ya, kalian saat berpisah sama orang ini itu terpuruknya
cukup habis-habisan kalau yang saya lihat ya. Jadi coba diingat lagi gitu. Kalau yang saya lihat sih seperti itu. Nah, yang saya lihat di sini, sebagian dari kalian 3 tahun ke depan itu sudah bersama orang lain ya. Jadi begitu sosok ini muncul, itu jadi dilema yang besar buat diri kalian ya. Jadi kasus yang rumit gitu buat kalian ya. Kalian harus mempertahankan yang mana? Mempertahankan apa yang sudah kalian miliki saat 3 tahun ke depan, atau mempertahankan sosok yang memang tidak benar-benar bisa kalian lupakan gitu. Kayak gitu sih. Intinya kalau di sini kelihatannya kebimbangan itu besar, effort untuk move on itu besar, saya pikir mungkin perasaan yang kalian miliki untuk dia aja. Perasaan kalian terhadap dia itu sepertinya besar gitu. Bahkan sampai 3 tahun ke depan gitu. Ini kan yang kita lihat kira-kira apa yang terjadi 3 tahun mendatang ya. Nah, 3 tahun mendatang kira-kira itu yang terlihat gitu. Di saat itu kelihatan effort kalian itu besar sekali untuk lepas dari orang ini gitu. Ya, lepas dari perasaan kalian terhadap orang ini dan pikiran kalian terhadap orang ini, ya itu tadi effort yang dibutuhkan besar sekali untuk itu. Nah, jadi kan apa ya? Perasaan kalian cukup besar sama orang itu, apalagi di sini ada Ace of Cups, Six of Cups, The Lovers. Jadi kalau saya pikir sih itu ya. Itu hal yang cukup besar yang terlihat di sini. Jadi kira-kira itu pengaruhnya juga cukup besar untuk kehidupan kalian secara sistemik lah ya. Mungkin dengan kehadiran orang itu dan keputusan yang kalian pilih nantinya itu bisa berpengaruh untuk kehidupan kalian di 3 tahun ke depan ini gitu. Ya, seperti itu sih. Terus yang saya lihat di sini, sebelumnya kalian itu orang ini ya, sebelum The Lovers ini ya, sosok ini itu yang membuat kalian ya jatuh cinta banget sama dia dan sekaligus terpuruk saat kalian berpisah sama orang ini gitu ya. Di sini ada Five of Cups dan mungkin ini ya sesuai dengan oracle-nya. Di sini oracle-nya mungkin pada akhirnya kalian ingin kembali pada rumah kalian ya, rumah dalam tanda kutip buat jiwa kalian, yaitu soulmate kalian ini bisa jadi ya ini. Tapi walaupun saya bilang di sini ini adalah soulmate, itu bukan berarti kalian memang harus sama dia atau tidak sama dia. Ingat, mau sama dia atau tidak sama dia itu adalah keputusan kalian. Bahkan tidak ada yang namanya apa ya, ketentuan wajib untuk menikahi twin flame. Itu semua terserah pada kalian dan label itu juga ya hanya label gitu. Perasaannya, situasinya itu semua kalian yang merasakan. Dan kembali lagi pilih yang sesuai dengan intuisi dan kenyamanan kalian ya. Jadi kalau yang saya lihat di sini 3 tahun ke depan ini ya, kalian ini sebenarnya cukup sukses ya. Di sini ada Wheel of Fortune, The Empress, ada Eight of Pentacles dan ada Queen of Wands. Jadi sebenarnya sukses ya. Sukses sih. Ini itu tidak lepas dari orang ini yang membuat kalian terpuruk habis-habisan ya. Jadi sebelumnya kalian punya hubungan yang cukup kuat sama orang ini, cinta kalian dan perasaan kalian itu besar banget untuk orang ini. Jadi kalian itu seperti tidak punya plan B jika tidak bersama orang ini. Yaitu yang membuat kalian akhirnya benar-benar terpuruk gitu ya. Kalian serius banget sama orang itu dan kalian kayak tidak ingin kehilangan orang itu, tidak ingin lepas dari orang itu. Kalian hanya ingin bersama orang itu. Hanya orang itu yang membuat kalian bahagia, tapi sekaligus bisa membuat kalian hancur juga sih gitu ya. Jadi intinya setelah hubungan kalian itu berakhir, kalian sedih habis-habisan, terpuruk habis-habisan karena itu tadi. Lalu di sini saya melihat ada usaha kalian untuk move on. Move on di sini bukan berarti mencari seseorang yang baru sih ya. Move on di sini bisa juga kalian itu fokus pada pencapaian hidup kalian yang lain, terutama dalam hal karir, pekerjaan, keuangan itu sih yang saya lihat di sini lebih banyak move on-nya pada karir ya.
Jadi kalian di sini berusaha banget untuk bekerja keras sambil melupakan orang itu, sambil berusaha bangkit dari kesedihan kalian. Jadi kalian itu ingin apa ya? Membahagiakan diri kalian sendiri dengan memikirkan pekerjaan. Maksudnya kalau kalian sukses di pekerjaan itu atau karir itu atau passion itu, kalian juga akan bahagia gitu. Jadi bisa jadi pekerjaan atau karir itu juga sebagai pelarian gitu. Cuman saya melihat di sini ini juga kesuksesan untuk karir kalian sih. Jadi walaupun itu awalnya seperti pelarian, tetapi itu berhasil juga untuk kesuksesan kesuksesan finansial kalian. Itu kalau yang saya lihat di sini. Jadi di sini ada Unity, Three of Pentacles dan Eight of Pentacles. Jadi kalian berusaha banget belajar dari keadaan ini ya, membawa diri kalian lagi ya, menentukan haluan hidup kalian gitu ya, bangkit di situ. Lalu kalian seperti agak males untuk memikirkan percintaan dan kalian lebih ingin fokus pada pekerjaan. Nah, di situ akhirnya kalian justru malah bekerja keras banget gitu ya. Ya, sepertinya kalian juga terlalu memaksa diri kalian untuk terus bekerja sih, agar tidak memikirkan ya seseorang di masa lalu ini yang kalian cinta itu, yang susah untuk untuk dilupakan, susah untuk kalian move on dari dia, intinya gitu sih. Ya, jadi untuk karir pekerjaan 3 tahun ke depan itu kalian sukses besar sekali. Ya, gimana ya? Besar sekali itu relatif sih, tapi mungkin kalian sendiri juga tipikal yang pekerja keras di sini kalau yang saya lihat ya. Juga cukup ambisius gitu ya. Mungkin kalian dalam percintaan bisa jadi kalau ini energinya tidak terbalik, kalian tipikal yang seperti bucin gitu ya, budak cinta gitu. Tetapi dalam pekerjaan ya, karir ya itu tadi, kalian orang yang benar-benar bisa mengandalkan diri sendiri dan bisa diandalkan oleh orang lain. Itu yang membuat kalian sukses dalam pekerjaan. Oke ya. Itu kalau yang saya lihat di sini soal besarnya itu sangat relatif sih memang ya. Intinya saya melihat di sini yang namanya pundi-pundi itu lancar sih ya. Jadi kalian nggak merasa takut kekurangan, kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan ya dalam bentuk material ya. Jadi di sini material abundance-nya cukup besar ya. Walaupun besar itu relatif, tapi ya intinya tolak ukurnya kalian bisa membeli apa yang kalian mau lah ya, bukan hanya yang dibutuhkan tapi apa yang kalian mau. Intinya sih saya melihat kalian 3 tahun ke depan itu dalam hal finansial itu stabil kok ya, kalian bisa mengandalkan diri sendiri. Soal finansial itu cukup diri kalian sendiri itu sudah cukup sorry, maksudnya soal finansial kalian sudah cukup hanya mengandalkan diri kalian sendiri ya. Jadi cuman dalam hal perasaan, emosional, itu kalian memang sepertinya butuh yang namanya sandaran sih, sandaran. Ya itu tadi lah. Ada orang yang sebenarnya dia dalam pekerjaan cukup bagus, cuman dia itu sepertinya rapuh di dalam kalau dia tidak punya yang namanya sandaran hidup, ya pasangan gitu. Ada yang seperti itu sih. Nah, soal keuangan kalian nggak usah khawatir saya lihat ya. Tapi ya itu tadi soal perasaan mungkin ya. Nah, di sini ada Queen of Wands. Jadi kalau saya lihat di sini 3 tahun ke depan kalian itu juga sebenarnya, apalagi di sini ada The Empress loh ya. Jadi sosok yang lumayan berubah ya dari sebelumnya ya, 3 tahun sebelumnya lumayan berubah dalam hal positif. Jadi 3 tahun ke depan itu bisa jadi makin kece ya, makin keren, makin sukses, makin bukan hanya keuangan yang oke, tapi penampilan kalian, pembawaan kalian, aura kalian ya, penjiwaan kalian itu makin keren gitu, bersinar gitu. Jadi kalian lebih memikat di 3 tahun ke depan itu, saya lihat kalian lebih memikat ya, sehingga sebenarnya tidak sulit untuk kalian yang namanya mencari pasangan atau dapat pasangan gitu ya. Apalagi ini kan Queen of Wands, The Empress ya. Cuman, nah sebagian dari kalian yang saya lihat di sini ada yang sudah punya pengganti di 3 tahun ke depan ya. Jadi ketika seseorang dari masa lalu itu ya, Six of Cups ini, the lovers in kembali ke hidup kalian, itu yang menjadi dilema besar. Mana yang harus kalian pilih? Apakah kalian
mau mempertahankan yang sudah kalian bangun selama itu gitu ya, atau kalian lebih memilih orang tersebut, orang lama tersebut ya, dan kalian merelakan ini semua yang sudah kalian dapatkan selama itu lah ya. Kalau soal keuangan sih saya nggak melihat terjadi perubahan besar kalau kalian memutuskan bersama orang ini sih ya. Kalian sih sebenarnya sudah cukup sukses dengan diri kalian sendiri. Ya itu yang saya lihat ke depannya sih ya. Cuman mungkin ada hal besar lagi kalau misalkan kalian di sini sudah berkeluarga misalnya. Itu kan jadi hal yang rumit gitu ya. Nah, itu harus hati-hati apalagi kalau sudah punya anak gitu ya. Itu sih sebenarnya. Eh kalau saran, saya sebenarnya nggak bisa ngasih saran karena ini general reading ya. Situasinya tentu tiap orang beda-beda. Kalau yang saya lihat sih sebenarnya keluarga kalian sebenarnya relatif baik sih ya. Kalau yang terlihat di sini seperti itu. Cuman mungkin perasaan kalian terhadap orang ini yang sulit untuk dikubur gitu ya. Jadi begitu dia muncul itu bisa jadi kebimbangan. Sebenarnya kan kalau udah move on biasa aja ya orang itu muncul. Tapi di sini kalian kayak bener-bener apa ya, kesulitan gitu. Jadi ya mungkin memang rasa itu nggak pernah hilang gitu kali ya. Ya itu terserah sih. Cuman gini ya, banyak sekali pertimbangan. Ya karena ini general reading, jadi untuk memberikan saran itu agak sulit ya, karena spesifikasi masalah orang itu kan beda-beda ya, maksudnya ya macam-macam, oke? Tapi gini, ini memang harus dipertimbangkan sih ya. Pertama, apakah kalian sebenarnya sudah cukup bahagia sama, sebenarnya kalau kalian sendiri kan harusnya bahagia sama diri kalian ya, tapi ada juga orang yang memang bahagianya itu tergantung orang lain, tergantung gimana ya, sebagian orang ya, ada yang dia sebenarnya sudah cukup bahagia dengan dirinya sendiri ya. Makanya orang yang kayak gitu biasanya lama single, dia nggak ada masalah untuk single. Tapi ada orang juga yang dia itu sangat butuh pasangan untuk bahagia, ada yang seperti itu. Nah, pertimbangannya di sini kalian itu sebenarnya kalau dengan keluarga kalian atau dengan pasangan kalian nanti, kalau memang buat yang sudah berpasangan ya 3 tahun ke depan ini, nah kalian lihat hubungan kalian dengan pasangan itu bagaimana. Kalau sebenarnya cukup baik, pasangan kalian juga baik, orangnya berkomitmen gitu ya, terus orangnya juga apa namanya, loyal gitu, apakah tega untuk meninggalkan dia gitu, sementara dia sepertinya bisa dibilang tidak punya kesalahan gitu kan, kayak gitu sih. Itu perlu dipertimbangkan karena bersama itu, kalau saya sih prinsipnya cinta itu tidak harus memiliki dalam arti menikah ya. Bersama itu tidak harus menikah, tapi menjalin pertemanan gitu. Yang penting sama-sama care, sama-sama masih peduli. Ya kan? Itu juga sebenarnya masih masih bisa gitu kan. Terikat itu kan secara jiwa, bukan berarti terikat harus menikah gitu. Tetapi secara jiwa pun yang namanya soulmate itu pasti tetap terikat gitu ya. Koneksinya di situ tetap tetap ada gitu sih. Itu kalau dari saya, oke. Jadi, oh ya di sini ada oracle lagi. Nah, kalau di sini jelas juga ya oracle-nya ya. Di sini kalian selalu merindukan orang tersebut gitu. Kalian sepertinya 3 tahun ke depan ini kalian tidak benar-benar move on dari orang yang kalian rindukan ini ya. Cinta lama ini gitu. Ya, kalian justru punya kesempatan untuk reunian sama dia, kesempatan untuk bersama lagi sama dia ya. Walaupun bersama itu maksudnya tidak harus menikah ya, tapi terserah kalian mau menikah atau tidak, itu semua pilihan kalian gitu. Tapi intinya kesempatan untuk itu ada. Cuman sebagian dari orang di sini 3 tahun ke depan itu sudah bersama orang lain. Itu saja, oke? Itu saja. Sukses dalam karir, oke? Dan kemungkinan ada orang lama yang datang, orang yang sulit untuk kalian lupakan. Itu adalah soulmate terdalam kalian ya. Itu saja dari kartu nomor 1. Jangan lupa like dan share. Kalau suka, kita ketemu lagi di video lainnya, oke? Kita langsung ke kartu nomor 2. Oke, ini untuk grup 2 yang memilih kartu ini ya.
3 tahun ke depan kira-kira apa yang kalian manifestasikan sih? Di sini ada Wheel of Fortune dan kalian itu punya berapa queen nih? 3 queen ya, 3 energi queen. Queen of Wands, Queen of Pentacles dan Queen of Swords ya. Jadi di sini kelihatannya kalian itu orang yang 3 tahun ke depan itu udah semakin menarik aja, semakin sukses ya. Queen of Pentacles, Five of Summer atau Five of Cups di sini. Dan di sini ada The Hangman juga ya. Jadi kalau yang saya lihat ya dari kartu The Five of Cups dan The Hangman di sini, jadi kalian ini sebelumnya mungkin hidupnya lumayan berat ya. Lumayan berat, sedih gitu. Five of Cups di sini tuh menggambarkan apa ya? Masa lalu kalian yang cukup pelik dan kalau dilihat di sini sih sepertinya pahit ya. Dalam gitulah intinya ya. Oke. Jadi sebelumnya kalian itu adalah orang yang benar-benar berawal dari keadaan yang terpuruk gitu. Ya. Jadi di sini itu kalau yang saya lihat kalian itu bukan cuman banyak memiliki luka hati gitu ya. Tetapi juga kalian itu orang yang banyak kecewa di masa lalu. Kecewanya itu karena orang-orang di sekitar kalian gitu. Bahkan orang terdekat kalian juga bisa jadi ya, dari lingkungan terdekat, dari circle terdekat gitu. Jadi intinya di sini kesedihan, kekecewaan, lukanya banyak. Dan kalau yang saya lihat di sini kalian tuh orang yang tough ya. Di sini ada 3 queen loh by the way. Wands, Pentacles dan Sword. Jadi yang kurang itu Queen of Cups ya. Kalau yang saya lihat di sini 3 tahun ke depan kalian tuh makin keren iya, makin sukses iya, makin banyak yang naksir atau banyak mata tertuju kepada kalian itu iya, dan kalian itu juga orang yang semakin keras ya, semakin keras sama hidup, semakin keras sama prinsip kalian ya, pandangan kalian. Kalian demokratis sih, cuman maksudnya keras di sini itu kalian itu cukup disiplin gitu. Maksudnya keras pada diri kalian dan keras pada orang lain. Prinsipnya gitu ya. Soal perbedaan pendapat, pandangan itu kalian bisa demokratis, tetapi dalam hal prinsip kalian itu kalau yang saya lihat di sini sulit berkompromi sulit berkompromi sama yang namanya kebohongan ya, atau pokoknya hal yang tidak loyal gitu ya. Jadi toleransi kalian sama hal-hal seperti itu rendah sih. Jadi itulah ya, bukan berarti kalian gak baik ya, sebenarnya kalian orangnya baik sih, pasti baik lah. Semua orang kalau mau dicari kebaikannya ditemukan, mau dicari kekurangannya juga pasti ditemukan gitu. Cuman gini, mungkin 3 tahun ke depan orang-orang itu melihat kalian itu mungkin makin semacam tipikal yang heartless gitu ya, yang kayak kurang punya perasaan gitu ya. Di sini kalian sebenarnya orang yang intuitif sih, orang yang tegas gitu ya, intuitif ya, intuisi kalian tajam. Mungkin ketegasan kalian itu yang bisa jadi diartikan lain oleh orang lain ya. Orang-orang di sekitar kalian yang tidak mengenal kalian itu melihat kalian jadi sosok yang dingin dan cenderung seperti tidak punya perasaan ya. Sebenarnya nggak gitu juga ya, karena kalau yang saya lihat di sini mungkin kalian itu dulu orang yang pernah menggunakan banyak perasaan, dan itulah yang membuat kalian banyak terluka di masa lalu ya, di Five of Cups ini. Dan ngomong-ngomong ya soal situasi itu, sebenarnya adalah quote ada kan kata-kata yang seperti inilah.
mereka ini sebenarnya bukannya heartless, tapi use heartless gitu katanya ya. Jadi bukan berarti kalian itu sebenarnya orang yang tidak punya perasaan, tetapi kalian itu sangat berhati-hati menggunakan perasaan kalian. Bahkan terlihat minim. Kenapa? Karena kalian takut terluka lagi seperti di masa lalu. Kalian tuh sudah banyak trauma sebenarnya di sini. Walaupun di luar kelihatannya kokoh, keras, tegas gitu kan, kayaknya dingin gitu. Tapi sebenarnya masa lalunya itu justru kalian orang yang terlalu hangat dan sekitar kalian itu kurang bisa mengapresiasi itu dengan baik ya. Kadang orang terlalu baik itu ya kalau lingkungannya itu memang itulah cobaannya ya, lingkungannya nggak terlalu mengapresiasi mereka dengan baik gitu, jadinya banyak dikecewakan gitu, gitulah intinya. Jadi banyak banyak menggunakan perasaan tapi justru banyak dikecewakan oleh orang-orang, bahkan ya orang terdekat gitu. Jadi nggak salah sih sebenarnya kalau kalian memilih untuk berhati-hati menggunakan perasaan kalian gitu. Menggunakan perasaan itu seperti menggunakan uang buat kalian, harus digunakan secara bijak gitu ya, dan pada tempatnya gitu ya. Kalau tidak perlu buat apa gitu. Tapi intinya gini kok, kalian ini eh, kalau dihadapkan pada apa namanya, dihadapkan pada orang-orang yang memang kelihatan kesulitan, sebenarnya kalian itu orang yang cukup dermawan gitu. Cuman ya itu tadi, kalian memang tidak memberikan yang namanya kepercayaan kalian atau apa ya, ya itulah ya, kepercayaan kalian itu sembarangan gitu, karena kalian takut yaitu dihianati lagi, dikecewakan lagi. Kalian sudah malas dengan hal-hal seperti itu, orang-orang yang manipulatif seperti itu, orang-orang yang toksik seperti itu. Ya memang ada sih orang yang baik banget, tapi ya mungkin lingkungannya masih baik gitu ya, jadi mereka masih cukup terjaga gitu. Tapi ada orang yang sebenarnya cukup baik, menggunakan banyak perasaan, terus empat juga gitu. Terus ternyata justru ya sekitarnya mungkin orang-orang yang toksik gitu ya. Jadi yang ada ya kebaikannya itu dimanfaatkan gitu. Dimanfaatkannya itu maksudnya lebih apa ya? Dilukai lah intinya. Kebaikannya itu dilukai gitu ya. Orang yang terlalu baik tapi malah mungkin dibully gitu ya, terus diperlakukan seenaknya hanya karena dia baik. Begitu dia sudah menjadi Queen of Sword di sini, orang yang dingin gitu kan, di situ dibilang tidak punya perasaan. Nah kadang orang-orang kayak gitu emang ribet ya, maksudnya orang-orang yang berpikiran seperti itu ya ribet. Saat orang itu baik, tidak berhati-hati gitu menggunakan perasaan orang ini gitu. Jadi terlalu mempermainkan perasaan orang lah ya. Apalagi buat orang-orang empat kayak gini, ini kan bisa terluka banget gitu. Karena mereka terlalu peduli gitu. Kecuali kalau orang-orangnya cuek gitu ya. Jadi jangan salahkan kalau sosok orang yang seperti ini yang mungkin dulunya banyak memakai perasaan lalu mereka terluka dan akhirnya mereka berubah jadi Queen of Sword ya, berubah gitu kan. Berubah di sini ya. Terus mereka jadi ya kayak Joker mungkin ya, walaupun nggak seperti Joker juga sih, karena kalau Joker itu kan eh, ceritanya di film itu kan lebih ke arah maaf banget kriminal gitu ya, tapi ini nggak ke arah kriminal. Maksudnya cenderung mungkin dulu orangnya kelihatan ceria baik gitu kan, hangat, tapi dia jadi dingin dingin, tapi bukan berarti dia bukan berarti dia kriminal. Karena kalau Joker itu kan ya, kalau di filmnya kan terlalu ekstrim lah gitu perubahannya gitu. Ini sebenarnya juga bisa dibilang ekstrim sih, cuman bukan ke arah kriminal ya. Mereka jadi orang yang sebenarnya tangguh gitu ya, orang yang jauh lebih baik gitu. Tetapi ya balik lagi, seperti apapun diri kita, mau saat di fase ini sampai di fase ini, itu nggak bisa
yang namanya memuaskan semua orang. Di fase ini tidak semua orang puas. Pasti ada orang yang bilang atau justru menyalahkan karena kalian mungkin terlalu baik, kalian terlalu A, B, C, D gitu. Nanti kalau kalian sudah berubah jadi Queen of Swords, mereka juga bisa menyalahkan kalian. Ih, orang ini kurang pakai perasaan ya, terlalu keras, terlalu apalah gitu. Padahal kalian sebelumnya sudah pernah memberikan banyak perasaan, cuman ya tidak diapresiasi dengan baik, justru malah disakiti gitu kan. Terus akhirnya jadi gini, menggunakan hati atau perasaan seperlunya gitu lah. Mau ngomong minim tapi ya juga nggak minim sih, tapi ya itu tadi seperlunya. Jadi cenderung kalau dari luar kelihatannya orang-orang itu, sebagian orang ya bisa melihat dulu itu kelihatannya mudah untuk dikerjain gitu ya, baik banget, pakai banyak perasaan, tapi selanjutnya bisa jadi monster gitu. Tapi monster dalam arti baik sih di sini. Monster itu cuman karena kalian mungkin terlihat dingin dan serem gitu. Kayak dulu mungkin orang bisa main-main sama kalian, tapi saat kalian sudah jadi Queen of Swords, nggak berani orang-orang main-main sama kalian kecuali mereka langsung dapat ganjarannya gitu. Jadi kalian sangat tegas sekali sama orang-orang yang melukai kalian di fase ini, oke? Jadi intinya orang-orang itu sudah tidak berani macam-macam sama kalian karena kalian juga sudah menunjukkan kekuatan kalian. Kekuatan yang kalian dapatkan di sini memang tidak lepas dari banyaknya luka yang kalian rasakan di sini di masa lalu ini ya. Jadi memang ada juga quote gitu, katanya orang yang paling kuat, orang yang paling tangguh itu bisa jadi adalah orang yang punya banyak scars di hatinya, punya banyak luka di hatinya. Dia sudah banyak terluka, banyak sakit hati. Itulah yang membuat dia jadi tough seperti ini, kuat seperti ini ya. Kuat gitulah. Sebenarnya sih bagus gitu, tapi ya balik lagi, mungkin orang-orang di luar sana yang tidak memahami kalian itu hanya bisa menyalahkan kalian mungkin ya. Ya gitulah. Ya tapi nggak usah buang-buang waktu lah sama orang yang tidak bisa memahami kalian. Nggak perlu juga mereka memahami kalian, dan kalian juga tidak punya kewajiban untuk memberikan waktu kalian pada mereka gitu kan. Oke, kembali lagi. Jadi kalau yang saya lihat di sini 3 tahun ke depan ya, kalian itu tadi ya, Queen of Wands, Wheel of Fortune ya. Kalian makin menarik banget nih. Kalau yang perempuan makin cantik, yang cowok makin ganteng. Jadi kalian ini bisa digambarkan perubahannya itu kayak kupu-kupu. Metamorfosisnya sempurna. Dari ulat sampai jadi kupu-kupu. Jadi perubahannya tuh signifikan ya. Mungkin kalian sekarang itu perubahannya sudah signifikan dibandingkan kalian 5 tahun yang lalu. Nah, nanti 3 tahun ke depan kalian signifikan lagi perubahannya. Jadi orang yang melihat kalian dulu sama orang ya, kalau melihat kalian yang dulu sama yang beberapa tahun ke depan ini bisa melihat perbedaan itu cukup signifikan gitu. Jadi apa ya, ada kan orang yang dulu awalnya mungkin biasa aja gitu, tapi begitu beberapa tahun kemudian kelihatannya beda banget. Memang orang itu beda-beda aja. Ada orang yang dinamis, ada yang orang cenderung statis. Orang yang dinamis biasanya mereka bisa memberikan perubahan yang signifikan di hidupnya, dan itu memang terbawa ke penampilannya juga, ke pembawaannya, ke auranya, ya kan? Dulu mungkin dia invisible, tapi beberapa tahun ke depan ya, nggak nyampe 5 tahun atau maksimal 5 tahun, dia bisa jadi orang yang lewat aja, walaupun hanya biasa aja gerakannya atau penampilannya gitu, orang-orang bisa melihat ke arah dia gitu, bisa bener-bener ya intinya orang tersebut punya pesona yang bisa menarik banyak mata gitu lah intinya ya. Jadi ada orang yang seperti itu kan ya. Kalau yang saya lihat kalian termasuk yang ciri-ciri metamorfosis sempurna, ciri-ciri orang yang dinamis, jadi orang yang cukup memberikan perubahan signifikan. Dari tahun ke tahun kalian pasti berubahnya itu lumayan nyata gitu ya, ke arah positif. Orang-orang jadi makin ngiri sebenarnya sama kalian, oke? Itu sih kalau yang saya lihat. Ada loh orang yang mungkin dari SMA sampai dari SMA sampai lulus kuliah bisa jadi misalnya ya. Misalnya udah 5 tahun dan 10 tahun, ya seperti itu aja gitu. Dia seperti itu, keadaannya juga begitu.
penampilannya begitu, pembawaannya begitu. Bukan berarti yang dulu itu jelek, tetapi beberapa tahun ke depan dia juga tidak memberikan perubahan yang signifikan buat dirinya dan hidupnya. Nggak ada masalah karena itu pilihan ya. Ada orang yang cenderung statis seperti itu. Jadi perubahannya tidak signifikan ya. Kalau dibuat grafik mungkin grafiknya cenderung gini datar gitu ya. Seperti itu. Ada yang seperti itu. Walaupun dulu awalnya sebenarnya not bad gitu ya, oke-oke aja gitu. Cuman ya begitulah ya, namanya juga hidup gitu ya. Semua tidak lepas juga dari andil kita ya. Ada juga orang yang dulu kelihatannya invisible gitu, justru kelihatannya itu di bawah biasa atau di bawah standar gitu. Tetapi dia orang yang dinamis, yang memang dia punya prinsip yang bagus gitu ya. Seiring berjalannya waktu ya, dia selalu mengembangkan dirinya ya. Dia memanifestasikan hal yang baik ya, energi positif, sehingga dia pun menarik hal-hal positif dari semesta ke hidupnya ya. Karena pergerakan yang dinamis itu, orangnya dinamis itu, jadi dia bisa terlihat beda banget. Mungkin 5 tahun kemudian orang yang teman-teman sekolahnya mungkin melihat dia bisa kelihatan beda banget gitu ya. Dia orang yang dinamis gitu. Perubahannya signifikan, bedanya jauh banget gitu. Kalau dulu di bawah standar atau invisible, nanti 5 tahun ke depan dia bisa jadi orang yang ya keren gitu aja, di atas standar justru kayak gitu. Jadi ya hidup itu kan seperti ini ya, wheel of fortune ya. Tinggal apakah kita bisa memanfaatkan setiap kesempatan, apakah kita juga berusaha untuk membuat kesempatan. Ya itu semua tergantung dari kita gitu lah ya. Maksudnya apa ya, perubahan itu tergantung dari diri kita lah ya, intinya ya. Kayak gitu sih, kita termasuk orang yang seperti apa gitu. Kesempatan sih memang bukan berarti nggak ada, bisa jadi mungkin sedang tidak terlihat gitu. Kalau lebih jeli bisa jadi kita menemukan gitu. Tapi kalau tidak seperti itu ya coba untuk membuat kesempatan baik untuk dirinya gitu ya. Ya nggak bilang susah atau gampang sih ya. Sorry gimana ya? Ya memang nggak gampang, susah juga bisa jadi dibilang susah ya susah gitu. Tapi gimana ya? Intinya sih mungkin selalu upgrade. Mungkin sosok mereka di sini ini orang yang selalu upgrade gitu ya. Aktif melakukan perbaikan, evaluasi atau peningkatan dalam hidupnya gitu. Orang yang memang pekerja keras juga. Queen of Pentacles-nya sih di sini ya. Oh, apalagi di sini ada The Magician loh. Ini Queen of Pentacles, Queen of Wands, The Magician. Jadi kalian di sini adalah kalian punya kekuatan manifestasi yang besar ya. Sebenarnya sih semua orang harusnya punya ya. Cuman balik lagi, kekuatan itu bukan berarti didapatkan dari lahir begitu aja, tetapi itu sebenarnya sudah diusahakan ya, gitu sih. Jadi apa ya, sebenarnya nggak bisa dibilang dia terlahir sebagai seorang the magician, nggak kayak gitu sih. Seiring berjalannya waktu dia merubah dirinya menjadi seorang the magician. Jadi bukan dia terlahir sebagai the magician gitu. Kecuali kalau yang percaya sama reinkarnasi, bisa jadi gitu. The magician ini tidak lepas dari lifetime sebelumnya. Jadi apa yang sudah dia upayakan juga sama aja gitu kan. Kayak gitu. Jadi ini bukan semata-mata pemberian lahir, tetapi kemampuan ini bukan semata-mata pemberian lahir, bukan hanya sekedar bakat atau passion, tetapi usaha. Gitu sih intinya. Karena apa ya? Karena gimana ya? Sebenarnya sih passion atau ya bakat itu sebenarnya saya bilang passion sih. Karena dia punya passion di situ, jadi dia sepertinya terus gitu ya melakukan hal itu sampai memberikan skill yang bagus gitu. Seperti itu sih. Jadi ya tetap aja gitu. Bakat di sini sebenarnya bukan masalah genetik ya, tapi ya passion mungkin ada hubungannya sama
life purpose-nya mungkin ada hubungan sama identitas jiwanya gitu, tapi semua tetap ya diusahakan lah intinya. Oke. Nah, ini kalau yang saya lihat di sini 3 tahun ke depan kalian jadi pribadi yang lebih seimbang ya, antara kemampuan kalian di luar yang orang-orang lihat dari luar ya, kemampuan kalian dalam memanifestasikan material abundance dalam hidup kalian, kesuksesan materi dalam hidup kalian ya, orang bisa lihat itu. Kalian jadi mungkin lebih terkenal kalau saya lihat di sini, dan lebih banyak yang naksir ya. Oke. Saya sih melihat 3 tahun ke depan kalian makin terkenal sih, lebih luas lagi lah orang yang mengenal kalian gitu. Oke. The Magician ya. Terus kalian juga apa yang kalian inginkan saat ini 3 tahun ke depan kemungkinan itu sebagian udah bisa terrealisasikan dalam hal pekerjaan atau keuangan. Itu sih kalau yang saya lihat. Oke. Nah, balik lagi, kalian ini bisa jadi orang yang menjadi sumber inspirasi bagi orang lain gitu. Serius ya. Jadi kalian ini bisa dilihat sebagai mentor, itu juga bisa, atau figur yang bisa bisa dijadikan inspirasi lah ya, mungkin kayak seperti influencer bisa jadi kayak gitu ya. Tapi pokoknya intinya kalian lebih terkenal, dan orang-orang itu mereka mengakui atau tidak, kalian itu mencuri perhatian mereka, dan mereka tuh mengapresiasi pencapaian kalian. Itu kalau yang saya lihat di sini. Oke. Nah, di sini Queen of Wands, King of Cups. Oke. 3 tahun ke depan, sebagian dari kalian saya pikir sudah berkomitmen dengan seseorang ya. Ace of Wands udah punya komitmen, yaitu bisa jadi pertunangan atau pernikahan ya. Kalian sudah menemukan seseorang yang bisa mengimbangi kalian ya, mengimbangi dalam banyak hal ya. Kalau kalian orang yang dinamis ya, dia juga dinamis gitu ya. Kalian orang yang kece, dia juga kece. Kalian orang yang sukses, dia juga sukses ya. Terus kalian orang yang smart, dia. Oke, sebentar ya. Sorry, dipotong tadi karena baterainya udah mau habis. Oke. Jadi kalau kalian orang yang smart, ya kalian kelihatan di sini orang yang smart sih. Mereka juga orang yang smart di sini, oke? Kalau kalian banyak yang naksir, mereka juga banyak yang naksir. Intinya mereka bisa mengimbangi kalian dimanapun ya, urusan apapun mereka bisa mengimbangi kalian, oke? Kalian tahu kan maksudnya, intinya seperti itu ya. Urusan keuangan mereka bisa mengimbangi, urusan otak, pikiran mereka bisa mengimbangi, urusan yang lain mereka juga bisa mengimbangi, oke? Ya, di sini kalau yang saya lihat kalian ini ya pasangan yang passionate ya. Jadi kalau orang luar melihat kalian, kalian itu adalah pasangan yang sama-sama kece dan powerful, oke? Kalian sama-sama kelihatan jatuh cinta satu sama lain, dan hubungan kalian itu bikin gemes. Bukan seperti hubungan yang romantis, romantis gimana ya? Romantis tuh macam-macam sih, bukan romantis receh sih ya, bukan cuma sekedar romantis yang manis-manis gitu, enggak. Terkadang perdebatan kalian itu terlihat romantis gitu ya. Mungkin pasangan kalian itu nggak terlalu kelihatan yang romantis atau menunjukkan sisi romantisnya, atau bahkan cenderung agak gengsi bisa jadi. Tapi kalau saya lihat di sini enggak sih, maksudnya kalau mereka memuji kalian itu nggak gengsi ya. Mereka bisa memuji kalian cantik, ganteng, pokoknya mereka bisa jujur sama hal itu. Cuman gini, terkadang ada hal-hal yang mungkin bisa jadi mereka nggak terlalu menunjukkan ya, mungkin nggak terlalu menyirami kalian sama kata-kata romantis, karena nggak perlu juga sih. Kadang-kadang orang yang membanjiri pasangannya dengan kalimat romantis terus-terusan, itu mereka bisa cheating juga, mereka bisa selingkuh juga gitu. Jadi mungkin memang tipikal mereka yang seperti itu adalah ingin menunjukkan biar orang-orang itu melihat bahwa pasangannya itu punya pasangan yang luar biasa, yang ngasih pujian terus-terusan, padahal kan kita nggak makan pujian gitu ya. Ada orang yang seperti itu, mungkin bisa jadi dia sedang cari perhatian dengan teman-temannya, pasangannya, atau orang-orang yang mengenal pasangannya gitu, biar terlihat bahwa dia itu pasangan yang
romantis pakai banget yang diidam-idamkan. Padahal kan nggak juga ya. Mengidamkan itu bukan hanya mengidamkan kata-katanya, tapi pikirannya, mungkin sikapnya, karakternya, perilakunya, sifatnya. Nggak perlu kata-kata yang apa ya, sugar coat gitu lah ya. Maksudnya kata-kata manis tapi itu cuman kayak pemanis buatan buat apa gitu kan. Ada orang-orang seperti itu, jadi hati-hati ya, jangan termakal jangan termakan sama gombalan ya, oke. Hati-hati, oke. Tapi kalau saya lihat di sini ini orang yang jujur apa adanya sih. Jadi kalau dia bilang kamu cantik, memang itu yang ada di pikirannya. Kalau dia bilang kamu ganteng, itu juga yang ada di pikirannya. Walaupun kalian gak merasa kalian ganteng atau cantik, tapi di mata mereka kalian seperti itu, oke. Jadi itu sangat relatif sekali ya. Nah, orang ini mungkin itu tadi nggak membanjiri dengan kata-kata yang romantis ya, biasa aja. Tapi sekalinya sesuatu itu keluar dari mulutnya, itu sesuatu yang saya lihat sih jujur, oke. Perhatiannya itu pada perhatian yang sebenarnya penting gitu. Maksudnya gimana ya? Ada orang yang sebenarnya cuman ngasih perhatiannya tuh basa-basi. Udah makan belum gitu kan? Terus lagi di mana? Jangan lupa bobo ya, jangan lupa makan. Itu kan basa-basinya terlalu basi gitu ya. Tapi orang ini enggak kok, oke? Mereka itu enggak basa-basi seperti itu. Kalau mereka perhatian sama kalian itu lebih apa ya? Lebih penting gitu loh. Hal yang memang penting gitu. Jadi misalkan kalian sakit, nah itu mereka benar-benar mau mengandalkan diri mereka untuk kalian. Kalian bisa mengandalkan mereka intinya kalau kalian sakit, misalkan kalian lagi kesulitan. Mereka benar-benar siap membantu kalian itu ya. Mereka orang yang bisa diandalkan gitu. Bukan sok apa ya, sok cuman ngasih basa-basi yang basi tadi, tapi begitu dibutuhkan nggak ada gitu. Nggak ada gunanya sebenarnya ya. Tapi orang yang ini nggak kok, jadi mereka justru bisa kalian andalkan gitu ya. Nggak memberikan sesuatu yang basa-basi tapi basi, nggak. Sesuatu yang lebih real gitu ya. Ya, kalau kalian sudah menikah, nah orang ini tuh benar-benar bisa mengimbangi keuangan kalian ya. Jadi kalau kalian wanita, kalian mau pasangan yang juga apa ya, kayak royal sama kalian, mereka royal, oke. Kalau kalian pria, orang ini adalah sosok wanita yang kalian nggak harus ngasih mereka uang yang banyak, materi yang banyak, karena mereka udah cukup. Cuman bukan berarti kalian juga cuek ya, maksudnya gini loh. Mungkin dia orang yang cukup mandiri, smart, dan apalagi ya, dan pengertian gitu. Jadi pengertian di sini itu nggak terus-terusan meminta pasangannya gitu. Terkadang mereka bisa melakukan sendiri, mereka lakukan gitu. Itu pengertian gitu. Cuman bukan berarti pasangannya juga lupa diri gitu ya. Setidaknya tuh ya tetaplah kalau memang mau hubungan ini seimbang ya tetap pikirkan gitu yang namanya apa ya, take and give. Namanya hubungan itu perlu kayak gitu, walaupun ini bukan hanya tentang materi tapi effort usaha gitu lah intinya. Perhatiannya tapi bukan basa-basi, yang beneran gitu, oke. Lagi ada masalah kelihatan dari wajahnya, mereka bisa benar-benar peka sama hal itu gitu dan serius sama masalah kalian gitu, karena masalah kalian masalah mereka juga, itu yang mereka pikirkan sih. Nah orang kayak gini sebenarnya lebih oke loh. Nah terus di sini the Sun, Three of Cups, oke. Di sini ada Queen of Pentacles, Five of Cups, the Sun, Three of Cups. Jadi gini, apapun kesedihan kalian di masa lalu, kalian sepertinya mengalami masa sulit yang cukup panjang di masa lalu, mungkin dari masa muda kalian atau masa kecil kalian ya. Intinya itu semua akan terbayar. Sebenarnya makin kalian dewasa itu makin terbayar. Semakin bertambah umur, bertambahnya waktu, makin terbayar. Dan 3 tahun ke depan itu udah makin kelihatan lagi. Ya, itu bentuk karma baik yang kalian terima, kebahagiaan. Ini Three of Cups ini lebih ke selebrasi sih. Jadi kebahagiaan, perayaan, mungkin kalian banyak sukses di pekerjaan kalian ya, banyak klien, atau kalian membuat sesuatu dan itu laris ya. Mungkin ada kalian menandatangani kontrak, bisa jadi apapun itu
hal-hal seperti itu. Intinya saya lihat lumayan ada selebrasi lah, lumayan tidak sedikit gitu, dan lumayan bukan selebrasi kecil gitu. Jadi itu jadi sumber kebahagiaan kalian. Jadi makin ke depan sebenarnya kalau orang melihat kalian tuh makin bahagia gitu ya. Tapi itu semua tidak lepas dari kerja keras kalian kok, oke? Bukan hanya hal buruk terjadi pada kalian berkepanjangan lalu kalian diam saja. Tentu kalian tidak mungkin dapat ini kalau kalian diam saja. Ya, artinya kalian berusaha bangkit membalikan itu, maka akhirnya inilah yang kalian dapatkan. Kalian menjemput karma baik kalian, oke? Lalu di sini The Magician, Three of Pentacles, kelihatan banget ini kerja keras banget ya, orang yang pekerja keras. Wheel of Fortune 2 kali ya, The Wheel of Fortune di sini, dan di awal tadi ada The Wheel of Fortune juga ya, The Wheel, oke. Jadi aduh, 3 tahun ke depan nih kayaknya hati-hati deh, kalian kemungkinan dapat yang namanya rezeki, ya rezeki gede gitu ya. Kalau saya lihat sih kayak kalian itu bisa famous 3 tahun ke depan ini, famous ya. Apapun yang kalian kerjakan sekarang, yang sedang kalian rintis sekarang ya, walaupun itu kelihatannya masih biasa saja, 3 tahun ke depan bisa jadi itu yang membuat kalian famous. Itu kalau yang saya lihat di sini, segalanya berubah 180 derajat dari saat kalian susah banget ya. Kemudian di sini ada The Temperance ini, Queen of Sword. Jadi di sini mungkin lebih ke pesannya ya. Ini terserah kalian mau mengikuti atau tidak, tapi pesannya itu kalian mungkin wajar lah kalau seperti yang minim menggunakan perasaan karena takut sakit hati gitu. Cuman mungkin di sini kalian disuruh kalau mau ya, tapi kalau nggak juga terserah kalian. Lebih ya gimana ya, memang kalau bilang lebih menggunakan perasaan memang potensi untuk sakit hatinya tuh lebih besar sih resikonya gitu. Ya terserah lah. Tapi di sini mungkin kalian terlalu menikmati yang namanya jadi minim menggunakan perasaan gitu. Ya mungkin sedikit-sedikit kalian harus lebih ya menunjukkan sisi kayak compassion gitu. Intinya kalian mungkin lebih ya menunjukkan sisi hangat kalian lah, terserah kalau kalian mau sih. Oke. The Hangman dan Ten of Pentacles. Oke. Kalau saya lihat di sini ya, 3 tahun ke depan sebagian dari kalian itu sudah menikah dan kalian sukses dengan karir dan pernikahan kalian. Saat kalian menikah kalian makin sukses, itu kalau yang saya lihat di sini, oke? Sebagian dari kalian mungkin belum menikah, tapi sebenarnya kalian sudah menemukan the one ya, the one cie, dan kalian itu sedang famousnya gitu, sedang suksesnya, itu ya yang saya lihat di kartu ini, di grup ini ya. Ingat ya, kalau ngomong-ngomong soal hubungan itu memang perlu take and give, harus seimbang, walaupun itu semua tidak hanya tentang materi saja ya. Ada orang yang bilang yang penting memberi terus, nggak usah menerima. Ya itu terserah, itu pilihan masing-masing orang. Tetapi kalau dalam hubungan, kalau yang saya lihat, kalau hubungan itu mau sehat, itu memang harus seimbang kedua belah pihak gitu, harus ada effort gitu. Karena kalau nggak menutup kemungkinan salah satu tuh pasti akan merasa tertekan. Terserah sih, kalian mau mengikuti teori yang mana itu bisa dilihat sendiri realitanya di lapangan gitu, oke? Mau dia bilang lebih baik memberi terus-terusan, it's okay, nggak apa-apa. Bertahan berapa lama kira-kira dia memegang prinsip itu di hubungannya itu, oke? Karena ya lihat dulu sih pasangannya seperti apa. Tapi saya pikir tetaplah namanya, kalau dia bisa berjalan mulu, saya pikir itu sebenarnya sudah cukup seimbang. Pasangannya itu bisa memberi dia, walaupun tidak harus dalam bentuk materi, bisa jadi loyalitas gitu lah intinya, oke? Tetap take and give itu perlu, keseimbangan dalam hubungan jelas perlu gitu ya. Ya walaupun semua terserah sama prinsip kalian, tapi itu sih pandangan saya, oke? Kemudian di oracle-nya di sini, kalau yang saya lihat, nah ini dia. Ini menunjukkan sisi kelam kalian di masa lalu. Sisi kelam itu bukan berarti kalian negatif ya, tapi memang ujian kalian yang berat di masa lalu. It's okay, karena semua ada waktunya. Ada waktunya memang mungkin kalian diuji seberat itu, tapi ada waktunya kalian menuai yang namanya karma baik ya. Nih kartu pengorbanan ya. Oke, memang kalian dulu mungkin pernah sering kecewa, sering disakiti, tapi di situ kalian belajar pengorbanan, perhatian, loyalitas, waktu dan energi itu harus dipergunakan dengan baik pada orang yang tepat gitu. Karena kalau tidak, kalian punya
punya semua ya, sumber daya itu terbatas gitu. Kalau hanya dibuang-buang tidak pada tempatnya, itu nggak worthy gitu ya. Kalau kalian hanya memberikan pengorbanan itu semua pada orang-orang yang manipulatif, yang tidak bisa mengapresiasi itu, tidak ada artinya. Lebih baik kalian berikan pada orang-orang yang memang membutuhkan saja, bukan orang yang tidak membutuhkan lalu tidak mengapresiasi. Sekalian berikan pada orang yang membutuhkan ya. Itu lebih worthy ya, itu lebih baik lah. Karena kan katanya kalau kita bisa merasa apa ya, melakukan sesuatu yang ada manfaatnya, itu baik untuk kita dalam hal kesehatan gitu. Kita merasa lebih lebih apa ya, lebih hidup kalau live gitu ya, terus lebih merasa puas gitu dengan apa yang dilakukan. Mungkin bisa jadi seperti itu ya, itu bisa jadi terapi gitu. Tapi intinya apapun pengorbanan yang sudah kalian lakukan itu tidak sia-sia ya, karena kalian orang yang smart. Kalian tahu bagaimana belajar dari situasi, dari masalah yang sudah kalian lalui gitu ya. Kalian nggak mau terjebak di situasi yang sama lagi. Jadi kalian itu pembelajar yang baik sih, oke? Fast learner gitu katanya. Atau mungkin kalian suka yang namanya belajar berdasarkan kasus ya. Oke, problem based learning gitu katanya ya. Jadi intinya ya kalian belajar sehingga kalian bisa mengubah keadaan kalian jauh lebih baik dari awal keterpurukan kalian di sini ya. Semua pengorbanan kalian itu tidak sia-sia. Selama kalian itu serius yang namanya melihat masalah ya, dan menemukan problem solvingnya. Karena kalau enggak ya sama aja nggak menemukan jalan keluar. Oke, itu saja intinya. 3 tahun ke depan selamat kalian ketemu sama the one. Udah ketemu sama the one, sebagian udah menikah, lalu kalian sukses besar ya, keadaan berubah banget ya dari kalian masa sulit dulu. Saya nggak bilang berubah banget dari sekarang, karena sepertinya sekarang kalian sebenarnya sudah dalam kondisi yang relatif baik gitu ya. Kedepannya itu jauh lebih baik lagi. Oke, sebagian yang tadi saya bilang famous, terkenal, lebih terkenal lagi, lebih dilihat banyak orang gitu ya. Tapi sepertinya itu baru permulaan, karena kesananya kalian bisa lebih dari itu lagi. Oke, itu dari grup 2. Jangan lupa like dan share. Kalau suka, kita ketemu lagi di video lainnya. Oke, kita langsung ke grup 3. Oke, ini untuk kartu nomor 3 yang memilih Oracle ini ya. Di sini ada 2 kali the death ya, ini dan ini ya. Release ini the death dan the death juga di deck yang lain ya. Oke. Kalau yang saya lihat 3 tahun ke depan ini transformasi besar-besaran sih ya. Oke, jadi gini, sebenarnya kita sih ini ya punya kode etik dalam membaca seseorang, membaca ini ya. Dengan kartu ini ya sebenarnya sih ada kode etiknya gitu ya, tapi masing-masing orang mungkin punya kode etiknya masing-masing kali ya. Ada yang mengikuti itu, ada yang enggak. Kalau saya sendiri punya kode etik dalam membaca ya, misalkan saya tidak mau membaca sesuatu gitu ya, cuman ada pesan yang kuat di sini yang sepertinya harus saya sampaikan. Cie aja dari tadi, oke? Tapi itu nanti aja lah. Kita mulai dari awalnya. Di sini kelihatannya kalian itu iya ada transformasi besar-besaran ya dari kebiasaan lama. Oke. Jadi mungkin sekarang sedang berjalan gitu. Kalian itu mungkin sebelumnya kalian merasa tidak terlalu serius atau mungkin salah langkah gitu ya. Jadi di sini kalian berusaha ambil kontrol lagi untuk hidup kalian gitu ya. Ketika kalian merasa apa yang kalian harapkan itu oke, di sini kalau yang saya lihat apa yang kalian inginkan itu sepertinya berlari terus gitu. Saat kalian mengejar sesuatu, hal itu terus berlari dan kalian tidak bisa menangkap itu. Itu kalau yang saya lihat dari Seven of Pentacles ya. Nah, itu mungkin tidak lepas sebenarnya dari pilihan kalian di masa kini atau sebelum 3 tahun ke depan gitu. Jadi, mungkin kalian sedikit cuek sama hal itu. Mungkin kalian ya apa ya, gimana ya, ada orang yang menggampangkan sesuatu. Maksudnya kalau ada masalah, mereka cenderung menggampangkan
udahlah itu udah berlalu gitu, tanpa berusaha melihat masalah itu untuk jadikan pembelajaran ke depannya agar tidak terulang lagi gitu. Ada orang yang maunya cepet-cepet move on, melupakan masalah itu, lalu menggampangkan gitu aja gitu. Sebenarnya gimana ya? Move on itu bukan hanya move on ya, tapi harus move up sebenarnya. Harus ada peningkatan. Nah, kalau yang namanya peningkatan pasti harus adanya pembelajaran ya. Jadi masalah itu nggak langsung disingkirkan kayak gitu aja, tapi harus dilihat dulu akarnya di mana gitu kan. Problem solvingnya gimana, pencegahannya gimana ke depannya kayak gitu. Kalau itu sering diabaikan, sering terus dibuang, ingin move on, happy gitu, nggak ada yang salah. Cuman ya balik lagi gitu. Nggak ada yang salah dengan happy, cuman balik lagi. Ada juga hal yang penting ke depannya agar apa ya, agar hidup itu kurvanya ke atas gitu atau lebih stabil, atau at least kita jangan melakukan kesalahan yang sama gitu, yaitu memperhatikan betul kesalahan atau hal yang sudah terjadi sebelumnya gitu ya, seperti itu. Jadi jangan meremehkan, itu sih sebenarnya pesan untuk kita semua gitu ya. Nah, kalau yang saya lihat di sini mungkin ada hal dimana kalian itu mungkin nggak tepat dalam problem solving ya, tapi intinya 3 tahun ke depan itu kalian sedang berada di masa transisi sih kalau yang saya lihat di sini. Jadi transisi ke arah baik ya, cuman painfulnya itu masih kerasa gitu. Nah di sini King of Pentacles, jadi kalian itu berusaha ambil kontrol untuk hidup kalian ya, agar apa ya, agar kalian tidak stuck di situ terus ya. Terus di sini ada the Devil, Wheel of Fortune, the Chariot, sama the Empress. Ada the Emperor sama the Empress. Oke. Ya. Kalau yang saya lihat di sini sih 3 tahun ke depan, iya ini masa transisi sih. Kalian itu berusaha memaksimalkan potensi kalian ya. Kalian lebih berusaha bijak intinya 3 tahun ke depan itu. Bijak melihat masalah dan lebih serius menjalani hidup kalian, itu kalau yang saya lihat di sini. Mungkin kalian lebih suka yang ya mengalir gitu sebelumnya, atau ya gimana ya, nggak usah pusing-pusing, itu bisa jadi. Tapi intinya 3 tahun ke depan ada hal yang membuat kalian berubah perspektifnya. Kalian mulai serius banget ya. Nah di sini ada ambisi kan, di sini the Devil. Hal itu sebenarnya yang bisa jadi stimulus kalian untuk berubah jadi the Chariot. Kalian berusaha untuk memaksimalkan potensi kalian, mengejar apa yang kalian inginkan gitu, memanfaatkan apa yang kalian miliki. Di sini ada the Empress, the Magician, Eight of Cups, the Death, dan Seven of Swords. Gini, kemungkinan ya perjalanan ke arah 3 tahun ke depan ini kalian, maaf banget ini belum tentu resonate juga, tapi kemungkinan akan tertimpa beberapa musibah. Musibahnya lumayan gede, tapi musibah itu sebagai titik balik kalian untuk ke arah yang jauh lebih baik lah intinya. Itu memang terasa menyakitkan banget, painful gitu, musibah yang benar-benar membuat kalian berduka banget lah intinya ya. Tapi ya di saat itulah ya kalian akhirnya lebih serius lagi melihat hidup gitu, dan gak mau menyia-nyiakan potensi kalian, gak mau menyia-nyiakan waktu dan kesempatan ya, kayak gitu. Di sini kan ada perubahan di sini, dan perubahannya juga ke arah spiritualnya juga lumayan besar ya. Kalian bisa jadi 3 tahun ke depan udah udah jauh lebih spiritual lagi, bisa jadi. Four of Wands, Ten of Wands, the Strength, Nine of Wands. Oke. Oke. Sebagian dari kalian kalau dalam 3 tahun ke depan ini sudah menikah atau akan menikah ya, atau sudah punya intuisi 3 tahun ke depan ini
menikah gitu. Mungkin juga di tahun itu kalian itu punya banyak atau beban besar lah ya. Beban besar dalam pernikahan itu atau saat merealisasikan pernikahan itu. Atau saat pernikahan itu berlangsung gitu. Tapi kalian di sini kan sudah lebih kuat ya dari sebelumnya. Jadi kalian berusaha tetap kontrol itu semua. Di sini ada the strength kok ya. Jadi kalian tetap yang namanya berusaha untuk melalui hal itu dan menyelesaikan hal itu. Intinya kalau yang saya lihat 3 tahun ke depan, hal-hal yang kalian anggap negatif saat ini dalam diri kalian itu akan berubah 3 tahun ke depan. Dan pemicunya itu ada, setidaknya ada 2 di sini. 2 hal yang berat ya terjadi dalam hidup kalian. Nah, itu bisa jadi pemicu berubahnya diri kalian 3 tahun ke depan. Hal-hal yang bukan, saya nggak bilang negatif ya, karena negatif itu relatif. Tapi buat kalian itu mungkin itu kekurangan kalian ya. Itu semua bisa berubah 3 tahun ke depan. Ya cukup signifikan di sini. Karena memang stimulusnya lumayan menyakitkan gitu. Lumayan bikin sedih lah. Nah, di sini oracle-nya time out ya. Jadi menuju 3 bulan ke depan itu kalian memang bener-bener, kalau yang saya lihat, mengalami spiritual awakening gitu ya. Tapi kalian bisa berubah jadi pribadi yang baru dan lebih kuat lagi, lebih dewasa lagi. Pokoknya beda banget lah secara pemikiran, pembawaan. Orang melihat kalian jadi jauh lebih dewasa, oke? Lebih mature. Nah, oke, inilah. Nah, 3 tahun ke depan ya, apapun sifat yang kalian anggap itu negatif, itu semua akan terbebas dari diri kalian gitu ya. Dan kalian memasuki zona apa nih? Zona terang. Mungkin kalian awalnya sih biasa saja ya, nggak terlalu ada masalah yang berlebih gitulah. Atau masalah ya masih kalian anggap biasa dilalui gitu ya. Lalu kalian memasuki masa yang cukup suram, tadi saya bilang ya. Nah, 3 tahun ke depan itu udah masa transisi kalian ke arah terang lagi. Lebih terang bahkan dari sebelumnya. Dari sebelum masa kegelapan. Gitu. Itu kalau yang saya lihat di sini. Oh ya, oke. 3 tahun ke depan itu kalian merintis sesuatu. Kalian sedang merintis sesuatu, hasilnya positif, cuman belum terlihat apa ya? Ya belum terlihat signifikan. Mungkin karena kalian baru merintis ya, maksudnya kedepannya itu bisa jadi signifikan. Signifikan dalam hal perubahan hidup kalian, iya, tapi ada pencapaian yang sedang kalian usahakan ya, 3 tahun ke depan itu ada sesuatu yang kalian rintis intinya. Sudah berjalan ke arah positif, kalian lebih stabil, cuman hasilnya itu belum maksimal gitu. Karena kan mungkin memang masih awal-awal gitu. Dan kalian pun masih baru keluar dari masa gelap gitu kan kayaknya. Sedang berada di masa transisi gitulah. Oke. 3 tahun ke depan itu kalian lebih produktif lagi. Kalian punya beberapa hal, minimal satu usaha atau satu hal yang kalian kerjakan. Nah, itu punya prospek besar ke depannya. Bukan 3 tahun ke depan, prospeknya baru kelihatan setelah 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan ini kalian berusaha menstabilkan itu dan mungkin masih dalam proses merintis itu gitu. Jadi ada hal yang akan kalian jadikan itu sebagai ladang bisnis lah intinya. Oke. Walaupun kalian bekerja di luar, bisa jadi kalian juga menjalani hal itu atau merintis hal itu gitu. Pokoknya itu, ada bakat atau ada bisnis yang kalian rintis. Dan itu punya potensi berkembang besar banget setelah 3 tahun ke depan, oke? Nah, 3 tahun ke depan kalian jadi pribadi yang kuat dan ini, tidak mudah menyerah, tidak manja,
lebih aware melihat potensi atau kesempatan di sekitar. 3 tahun ke depan ini kalian baru saja, kan tadi saya udah bilang ya, baru saja memasuki era zona terang lah, era cahaya, apa sih itu, pokoknya intinya 3 tahun ke depan itu kalian baru memasuki fase terang lagi dalam hidup kalian, setelah sebelumnya ditempa rasa sakit yang gede gitu kalau yang saya lihat di sini. Mungkin kalian merasakan kekecewaan yang besar banget di sini. Kekecewaan besar. Berulang-ulang. Tapi ini kalian orangnya kelihatan terus mau belajar kok. Ini lebih ke kekecewaan sih. Kekecewaan, kehilangan. Kehilangan ini bisa jadi kehilangan kepercayaan juga bisa kan? Gitu. Kehilangan kesempatan itu juga bisa, ya. Itu sih. Oke. Oke, untuk di bawahnya di sini ada Six of Pentacles ya. Jadi 3 tahun ke depan ada sesuatu yang kalian usahakan sendiri dan itu benar, ya itu sukses tapi belum maksimal ya. Tapi itu sudah membuat kalian bahagia banget dan bangga sama diri kalian sendiri. Itu kalau yang saya lihat di sini, oke? Pokoknya 3 tahun ke depan kalian jadi orang yang pantang menyerah sih di sini. Walaupun cobaannya besar gitu. Itu yang paling terlihat jelas. Jadi lebih ke perubahan besar-besaran dalam hal spiritual, perspektif, kedewasaan gitu ya. Ketangguhan kalian, mental kalian itu. Dan ada bisnis baru yang punya prospek besar ya. Oke, sebagian dari kalian saya lihat, nah di sini kan tadi saya bilang 3 tahun ke depan kemungkinan kalian sudah menikah atau baru akan merealisasikan pernikahan atau sedang merealisasikan pernikahan ya di sini, dan beban atau usaha yang kalian lakukan di sini cukup besar. Kayaknya tantangan kalian untuk menikah atau dalam pernikahan itu kalau sudah terjadi itu besar. Tadi saya lihat di sini ada, nah The Emperor sama The Empress di sini juga bisa mengindikasikan 3 tahun ke depan kalian sudah menemukan jodoh kalian kalau kalian belum bertemu jodoh kalian saat ini atau belum benar-benar bersama sama jodoh kalian saat ini secara pasti dan stabil. 3 tahun ke depan kalian bersama untuk kestabilan sih, tapi cobaannya itu besar. Buat yang sudah menikah, cobaan ini di pernikahannya itu besar sih, tapi masih bisa terhandle gitu. Masih bisa diatasi lah ya. Baru kalau untuk yang baru mau menikah, ini beban untuk merealisasikan itu besar gitu. Tetapi karena kalian mencintai orang itu atau kalian saling mencintai, jadi kalian berusaha untuk tetap merealisasikan itu walaupun mungkin banyak sekali hambatan di luar atau banyak yang sebagian tidak setuju gitu, ada juga yang seperti itu. Tapi kalian tetap berusaha bersama merealisasikan hal itu karena kalian sudah sama-sama saling cocok dan ya The Emperor sama The Empress bener-bener saling mengisi gitu ya, cocok banget, saling mencintai dan ingin bersama gitu lah intinya ya. Jadi itu sih, itu yang saya lihat 3 tahun ke depan ya. Kemungkinan udah ketemu pasangannya sih gitu. Oke, itu saja dari kartu nomor 3. Jangan lupa like dan share kalau suka. Apa ya, cukup itu saja saya pikir ya. Dalam hal karir tadi kan saya udah bilang, dalam keuangan udah stabil, maksudnya mungkin kalian sebelumnya nggak merasa kekurangan, tetapi
3 tahun ke depan ini kalian itu bisa stabil dari usaha kalian sendiri, benar-benar dari usaha kalian sendiri, dan itu yang kalian banggakan, bukan hanya kalian sukai hasilnya, bukan hanya saja hasilnya yang bisa membahagiakan kalian, tapi kalian bangga di situ atas pencapaian kalian. Oke? Itu saja, jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya ya. Kita langsung ke kartu nomor 4. Oke, ini untuk grup 4 yang memilih Oracle ini ya. Kira-kira apa yang kalian manifestasikan 3 tahun ke depan? Kalau yang terlihat di sini ya. Oke, ini di dasar decknya, kartu terakhir itu ada Two of Cups. Kalau yang saya lihat di sini ada Prince of Sword dan ada Page of Sword. Oke. The Magician-nya 2 kali ya. Jadi di sini ada Unity. Kalau yang saya lihat di sini sih 3 tahun ke depan kemungkinan kalian sudah bersama jodoh kalian ya. Buat yang belum, kalian sudah bersama jodoh kalian. Kalau yang sudah ya berarti ya benar ya. Maksudnya 3 tahun ke depan kalian sudah bersama jodoh kalian gitu. Tapi intinya gini, 3 tahun ke depan saya lihat sih di sini buat yang saat ini belum menikah ya, kemungkinan kalian sudah menikah 3 tahun ke depan, dan kemungkinan juga sebagian dari kalian sudah punya anak. Oke, atau akan punya anak di 3 tahun ke depan akan punya anak atau sudah punya anak gitu ya. Setidaknya sudah ada lah ya ini yang terlihat ya, setidaknya 1, setidaknya. Dan kalau yang saya lihat di sini, kalian sama pasangan kalian itu adalah orang yang sama-sama keras ya. Memang sih saling mengimbangi, tetapi kekerasan itu kekerasan satu sama lain ya, dan gengsi atau pride satu sama lain itu yang membuat kalian terbentur gitu. Di luar itu potensi kalian itu sama-sama mengimbangi gitu. Dan di sini kalau yang saya lihat, pernikahan kalian atau kebersamaan kalian itu mengundang apaan ya? Mengundang material abundance di sini. Di sini ada Ten of Pentacles dan ada Wheel of Fortune. Jadi kalau saya lihat sih kalian berdua ini sebenarnya menarik banyak keberuntungan dalam hidup kalian. Jadi kalian itu adalah pasangan, salah satu contoh pasangan yang saat union ya bersama, banyak faktor X atau faktor luck di luar sana, faktor X dalam diri kalian kalau bersama itu bisa menarik banyak faktor luck di luar sana gitu. Ya, kalian kelihatannya juga di sini sama-sama bisa diandalkan. Orang yang bisa diandalkan. Jadi, saat kalian bersama, kalian bisa jadi pasangan yang cukup powerful. Kalian bisa memulai sesuatu dari awal biasa saja dan nanti itu bisa tumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi kemungkinan kalian nih nanti punya usaha bersama sama pasangan. Nah, usaha bersamanya itu nanti bisa membawa keluarga kalian ya, rumah kalian menjadi lebih besar lagi ya. Lebih besar ini bukan berarti hanya ukuran rumah aja, tetapi pundi-pundi dalam keluarga kalian berdua ini itu besar, kesuksesan kalian juga besar ya. Level kalian juga naik cukup signifikan. Intinya kalian tuh bisa sukses bersama, dan usaha yang kalian lakukan bersama itu benar-benar membawa kesuksesan dan ya gimana ya, kesuksesan bukan hanya dalam material abundance saja, ini bukan hanya dalam materi finansial gitu, tapi kesuksesan dalam rumah tangga kalian juga gitu sih. Jadi itu adalah prestasi kalian berdua nantinya ya. Jadi nanti kalian kemungkinan sebagian dari kalian itu akan membangun sesuatu bersama. Pokoknya saat kalian bersama ini kalian bisa jadi pasangan yang sukses bersama gitu. Orang melihatnya dari luar itu powerful couple bisa jadi ya. Oke, segala hal yang mungkin sebelumnya belum sempat kalian realisasikan ya sebelum kalian bersama. Nah, nanti saat kalian sudah bersama ya, 3 tahun ke depan saya lihat itu terrealisasikan pokoknya. Oke.
Itu kalau yang saya lihat di sini. Jadi ambisi kalian saat sebelumnya ya, ambisi yang sudah kalian miliki sebelumnya itu bisa terrealisasikan di 3 tahun ke depan ini bersama pasangan kalian, dan ditambah saat kalian sudah punya anak itu lebih lagi gitu. Apa ya, lebih di sini tuh gimana ya? Ini bukan hanya sekedar divine timing sih saya pikir, tapi kalian itu juga lihat di sini ada dua The Magician, ada Prince of Pentacles, ada The Strength. Kalian itu orang yang pekerja keras sebenarnya, orang yang bener-bener berjuang dari bawah, orang yang benar-benar punya effort dan kemauan besar untuk memanifestasikan sesuatu dalam hidup kalian. Maksudnya memanifestasikan impian kalian itu dalam hidup kalian. Dan kalian rata-rata orang yang seperti ini itu bisa merealisasikan mimpinya rata-rata. Karena dia punya effort dan punya kemauan besar, bukan hanya ingin aja. Ini kelihatan dari dua The Magician, dan itu memang sudah jadi karakter kalian ya. Prince of Sword dan Princess of Sword sih di sini. Jadi Page of Sword sama Prince of Sword. Ya, dua-duanya ini kelihatan ketika mereka sudah bertekad mereka akan mengejar itu. Jadi ini memang sudah karakter kalian gitu. Jadi cuman masalah waktu aja impian kalian itu terrealisasikan. Walaupun kelihatannya waktunya lama, tapi suatu saat terrealisasikan. Ini hanya masalah apa ya? Ya ini memang bisa dibilang divine timing sih, tetapi bukan hanya divine timing aja. Karena percuma divine timing tapi kalau momen itu tidak dimaksimalkan oleh orangnya gitu. Tapi kalau di sini kan kalian sebelum waktunya pun kalian sudah bekerja keras banget gitu, kelihatan banget. Ini jalan panjang sih, kalian merealisasikan ini nggak sebentar, nggak setahun 2 tahun. Ini sudah pernah ada dalam pikiran kalian dari tahun-tahun sebelumnya. Sudah kalian berusahakan dari tahun-tahun sebelumnya kesuksesan ini gitu. Jadi sadar tidak sadar sebenarnya kalian itu sedang memanifestasikan ini, kesuksesan ini gitu. Sadar tidak sadar dari hal-hal kecil yang kalian lakukan. Contohnya misalkan saat kalian jatuh, walaupun kalian tetap butuh waktu ya untuk recovery agak panjang, tetapi kalian ada kemauan untuk bangkit gitu, untuk mencoba lagi. Nah itu kebiasaan-kebiasaan kecil itu sebenarnya itu adalah bentuk manifestasi kalian. Kalian memang tidak sadar tapi kalian sedang menarik kesuksesan dari hal kecil itu gitu. Ya dari karakter kalian itu yang kalian biasakan dalam diri kalian. Oke? Nah ini. Nah mungkin dulu kalian pernah punya yang namanya kalian punya ambisi besar, punya impian besar, tapi kalian merasa keadaan kalian tuh stuck ya. Banyak agenda kalian yang tidak terrealisasikan gitu. Sampai kalian harus mencari plan B, plan yang lain gitu ya, untuk tetap berusaha berjalan gitu. Itu kalau yang saya lihat di sini. Nah, ya. Di sini terlihat ada The Magician-nya 2 kali, the Eight of Swords di sini di antara The Magician, lalu ada Prince of Pentacles. Jadi dulu kalian itu mungkin udah mengalami yang namanya jatuh berkali-kali ya, atau apa yang kalian impikan itu belum terrealisasikan walaupun kalian sudah bekerja atau berusaha semaksimal mungkin atau sedemikian rupa lah, kalian udah putar otak, putar ide untuk coba meraih itu tapi belum terrealisasikan aja gitu. Nah itu memang divine timing ya. Cuman saat 3 tahun ke depan ini itu terjadi dalam hidup kalian, tercapai dalam hidup kalian gitu, itu juga bukan hanya karena divine timing gitu. Gimana ya, memang kita tuh butuh kerja keras sama yang namanya faktor luck gitu. Anggaplah faktor luck itu biasanya berhubungan sama divine timing, kapan dia akan datang ya, the wheel of fortune. Kadang kita memang harus berusaha berkali-kali dulu ya, jatuh dulu sambil menunggu waktu itu datang, momen itu datang. Tapi kalau kita santai aja ya bisa jadi kita melewatkan momen itu gitu. Jadi ya dua hal itu memang saling berkaitan sih, divine timing atau faktor luck yang ada hubungannya sama faktor luck, dan effort atau usaha manifestasi, The Magician, itu memang berkaitan gitu. Oke, jadi apapun yang sedang kalian rasakan sekarang, walaupun kalian merasa banyak
agenda kalian atau plan kalian yang belum terrealisasikan, 3 tahun ke depan sebagian itu udah mulai kelihatan terrealisasikan. Oke? Saat kalian pas juga saya lihat ini menikah dan punya anak sih. Gitu sih. Oke. Nah, di sini ada Unity, Three of Pentacles, Page of Wands, The Strength ya. Kalian sama pasangan kalian itu sama-sama kerasnya, tapi ya kekuatan kalian berdua itu bisa membawa kesuksesan besar buat rumah tangga kalian ya, untuk jangka waktu yang panjang. Suksesnya bisa kalian rasakan long term gitu. Jangka panjang ya di sini. Nah, ini kalian memang orangnya bekerja keras gitu. Di sini Prince of Swords, Ten of Pentacles, Nine of Swords, Eight of Wands. Oke. Jadi 3 tahun ke depan itu ya gimana ya? Namanya hidup itu nggak lepas dari masalah sih ya. Kalian memang di sini kelihatan udah cukup sukses soal finansial ya, walaupun sebenarnya cukup gitu ya. Kesuksesan juga sudah ada di depan, tinggal dijalani lagi gitu kan. Ya, atau berita baik itu sudah ada di depan, tinggal dijalani lagi, dijemput lagi, lebih banyak lagi finansialnya gitu. Cuman, nah ini selalu ada kekhawatiran gitu. Ya, kekhawatiran ini nanti bisa nggak ya mencapai ini, bisa nggak ya mencapai ini, ada sesuatu kekhawatiran di sini. Kekhawatiran yang saya lihat di sini itu lebih pada pencapaian hidup kalian di luar percintaan sih. Karir ya, mungkin karena kalian orangnya juga cukup ambisius di sini ya. Ada harapan yang kalian ingin wujudkan gitu. Ya memang ini udah cukup sukses bagi kalian, tapi kalian apa ya? Ada kekhawatiran gitu. Kekhawatiran benar-benar bisa memenuhi ekspektasi kalian gak sih? Pokoknya ini berkaitan sama pekerjaan dan karir, kekhawatiran ini ya. Ya mungkin ini juga kekhawatiran dari sebelumnya gitu. Misalkan kalian mencoba A, tapi kalian khawatir kalian tidak diterima gitu. Atau kalian, ya itu sih kalau yang saya lihat di sini. Atau bisa jadi kalian sedang membuat sesuatu dan berusaha kalian tawarkan kepada pihak lain. Nah, kalian khawatir itu bisa diterima nggak sih? Itu bisa jadi best seller nggak sih? Gitu. Itu bisa mendatangkan kesuksesan yang lebih besar lagi nggak sih? Tapi pokoknya kalian ini memang ambisinya lumayan gede sih. Itu sih ya. Ya, sebagian ada mungkin usaha atau bisnis gitu. Terus ya biasa kekhawatiran ya, kekhawatiran itu bisa terrealisasikan atau enggak. Atau mungkin bisa jadi ada yang menunggu suatu berita gitu. Tapi kalau yang saya lihat di sini sih, 3 tahun ke depan kalian sebenarnya sudah berada di posisi yang stabil dan kuat gitu. Atau kekhawatiran kalian sebelumnya untuk memaksimalkan ambisi kalian ya, bisa jadi. Karena mungkin kan orang punya beberapa pencapaian atau beberapa list gitu, impian gitu. Kalian mungkin orangnya juga selain pekerja keras, punya ambisi besar, kalian ini juga banyak khawatirnya deh kayaknya. Khawatir kalau itu tidak terrealisasikan. Ya karena mungkin dari masa lalu juga pernah terjadi gitu. Ya, tapi ya wajar lah, nggak semua orang, nggak semua orang. Semua orang pasti pernah ya mengalami yang namanya menginginkan sesuatu nggak langsung terrealisasikan atau tidak terrealisasikan, tapi bisa jadi kalau dia tidak berhenti mencoba, dia bisa dapat hal lain yang tidak kalah oke gitu. Tapi ya masalahnya prosesnya itu memang nggak semudah itu ya, prosesnya nggak semudah menunggu dan percaya gitu aja kan. Tapi proses di situ tuh dinamika dimana semangat dan kepercayaan kita tuh bisa up and down gitu, ya kan? Patah semangat, ya kan? Padam semangatnya, terus apa namanya? Ya itu cukup lama kadang recovery-nya, lalu berusaha bangkit lagi. Bisa jadi ada sesuatu dari universe mengirimkan stimulan kepada kalian gitu kan. Lalu kalian akhirnya semangat lagi dan terinspirasi lagi untuk bangkit gitu. Bisa jadi kayak gitu. Orang tuh dinamikanya macam-macam.
Tapi di sini kelihatan sih masih ada kekhawatiran dari diri kalian kalau sesuatu itu tidak terwujud, yaitu ada list-list impian kalian ya. Walaupun sebagian itu sebenarnya sudah terlihat benih-benihnya mulai berbuah gitu, tapi kalian tetap punya kekhawatiran ini kurang, ini belum maksimal, ini belum sesuai dengan harapan kalian gitu. Ada kekhawatiran soal finansial sama pencapaian kalian gitu, karir ya, suatu keberhasilan gitu yang sudah kalian impikan gitu. Itu sih, ada kekhawatiran di situ. Walaupun ya lihat, ini udah ada Eight of Wands, sudah ada semacam rambut yang tadinya botak itu udah mulai tumbuh-tumbuh sedikit gitu. Tapi tetap aja mungkin kalian orangnya perfeksionis kali ya, jadi khawatir gitu bawanya kebawaan gitu, khawatir gitu. Tapi tenang aja kok, ini hanya menunggu waktu untuk berbuah lebih banyak lagi gitu. Jadi intinya 3 tahun ke depan kalian sudah tahu kalian berada di posisi mana, itu sudah tahu, itu udah jelas gitu. Posisi dalam karir hanya tinggal dikembangkan, itu aja. Dan kalian juga sudah sebenarnya cukup sukses dengan posisi itu, sudah punya posisi yang permanen di situ gitu loh ya, dan tinggal dikembangkan lagi sayapnya gitu di posisi itu, di ranah itu, di aspek itu kalau saya lihat di sini. Oke. Itu sih. Kemudian di sini, nah ini 2 kartu ini saya lihat sih, pokoknya apapun yang sudah kalian usahakan, ini saya melihat kalian itu sebenarnya udah usaha banyak sebelumnya. Tenang aja, 3 tahun ke depan itu reward kalian. Itu kalau yang saya lihat di sini. Sesuai dengan harapan kalian, bahkan bisa jadi tidak kalian pikirkan bisa sampai seperti ini. Ya, di luar atau di atas dari harapan kalian. Reward, karena kalian juga orangnya itu tadi dinamis. Jangan berhenti ya, karena 3 tahun ke depan rewardnya gede, oke? Nah, di sini ini kemungkinan sih kalian 3 tahun ke depan punya anak. Tapi kalau yang saya lihat di sini, saat kalian punya anak itu kalian lebih sukses lagi loh. Ya, destiny kalian itu memang sukses besar-besaran. Apalagi tadi ada 2 The Magician. Jadi memang itu udah jadi destiny. Tapi saat menjemput destiny itu, kalian kan juga nggak diem-diem ya. Karena mungkin ya itu kembali ke diri kalian ya. Memang takdir itu ada di setiap langkah kita, kebiasaan kecil kita gitu ya. Jadi ya itulah. Kalian sedang menjemput destiny kalian, dan itu adalah kesuksesan. Jadi setidaknya setelah anak pertama ini kalian itu kayaknya lebih, namanya itu lebih ini deh, apa namanya, ini ada Two of Cups ya, ini kalian udah ketemu soulmate atau soulmate kalian lah ya, high level soulmate gitu. Setelah kalian punya anak pertama, kalian lebih sukses dan nama kalian lebih terkenal ya, itu. Oke. Pokoknya kayaknya kalian makin produktif sih. Itu kalau yang saya lihat di sini, oke? Seven of Swords. Nah, ini hati-hati ya. The Hermit, Page of Swords. Oke. The High Priestess. Kok High Priestess? High Priest atau Hierophant ya ini. The Priest. Oh, oke, ada. Oke, ini saya ngambil kartu dari bawah semua ya. The Tower sama Page of Pentacles sama the Devil, Wheel of Fortune. Oh, tenang ya. Namanya drama kehidupan itu emang nggak ada habisnya sih. Ya, walaupun kalian mungkin sudah sukses, stabil, udah ketemu the one gitu, udah punya anak ya, udah bahagia gitu, tapi masalah itu tetap ada. It's okay, tenang aja. Yang namanya orang makin terkenal, makin sukses, itu cobaan juga nggak berhenti sampai situ aja. Cobaan tetap ada gitu ya, selanjutnya gitu ya. Nah, tapi kegigihan kalian itu sih, passion kalian dan ambisi kalian itu ya, membuat kalian itu
suksesnya itu stabil ya. Jadi begitu ada goncangan, trial and tribulation ya katanya. Goncangan, kalian ya ini, kalian itu lebih bijak lagi dan balik lagi, sukses lagi. Nggak lama sih, ini cuman goncangan aja ya. Saya sih nggak bilang goncangannya kecil ya, goncangannya besar karena kalian itu juga the magician. Namanya the magician, kekuatan yang besar diikuti tanggung jawab besar. Itu ada di film Spider-Man nggak sih? Tapi intinya kalian itu punya power yang besar, the magician. Jadi jangan berpikir cobaan kalian itu ringan. Cobaan kalian setelah kalian sudah menerima kesuksesan pun besar, tapi itu sesuai dengan potensi kalian. Tenang aja ya. Kalian selanjutnya tetap sukses. Jadi saya nggak bilang masalah besar ini langsung membuat kalian terjatuh gitu ya dari langit ketujuh, nggak sih. Kalian masih tetap sukses di situ, cuman tergoncang aja gitu dengan bencana itu dalam hal ini bisa jadi dalam hal pekerjaan dan rumah tangga sih. Gini ya, maksudnya bukan berarti rumah tangga kalian nggak bahagia. Kan tadi saya bilang kalian tuh sama-sama keras, sama-sama saling mencintai dan mengimbangi gitu. Tetapi kan di balik passion dan cinta itu juga tersimpan cobaan ya. Cobaannya bisa jadi kecemburuan ya, kesalahpahaman, komunikasi kayak gitu. Jadi goncangan itu ada hubungannya sama rumah tangga dan pekerjaan gitu. Nah ya, jadi kalian itu di tengah-tengah kesuksesan itu kalian juga tergoncang gitu. Oke. Nah, disitulah ujian kalian untuk lebih bisa menghandle itu lagi ya. Kalau kalian keluar dari situ, kalian bisa handle itu, berarti kan kemampuan kalian bertambah lagi gitu ya. Multitasking ya, menyelesaikan urusan pekerjaan dan rumah tangga. Saya pikir antara pekerjaan sama rumah tangga ini ada hubungannya nanti masalahnya, oke? Bisa jadi seperti itu ya. Bisa jadi ini masalah manajemen waktu dan manajemen perhatian ya. Tapi pokoknya masalah kecil di sini bisa jadi masalah besar sih kalau yang saya lihat. Jadi hati-hati ya. Bukan berarti kalian langsung turun dari langit ketujuh ke bawah gitu. Enggak, kalian masih tetap sukses di atas, stabil, cuman ya dengan masalah tersebut gitu ya. Dan nanti keadaan bisa stabil lagi, itu tergantung kalian juga sih. Tapi saya lihat dengan kemampuan kalian sih, yang saya lihat di sini stabil ya, dan ini tidak lepas dari kemampuan kalian, intinya gitu. Yang saya lihat di sini stabil, tetapi ini tidak lepas dari kemampuan kalian. Ingat ya, yang saya baca adalah energi yang ada sekarang. Jadi kalau kalian mengubah itu, apa yang terbaca itu bisa jadi berubah nantinya ya. Jadi kartu ini dinamis, tergantung kita juga. Ini hanya membaca energi yang sudah ada saat ini, yang sudah kalian berusaha manifestasikan ya. Jadi baca energi kalian ini sebenarnya, oke? Nah, kalian ini jadi panutan kalau yang saya lihat di sini, oke? Kalian itu jadi orang terkenal, jadi figur yang dilihat oleh banyak orang, menginspirasi banyak orang. Itu kalau yang saya lihat di sini ya. Jadi kalian bukan hanya dapat kesuksesan dalam hal material, tapi pribadi kalian itu, karena mungkin kalian melalui kesuksesan ini juga nggak gampang ya. Itu tadi trial and tribulationnya besar gitu. Jadi itu juga menempa diri kalian sih. Akhirnya kalian bukan sukses dari luar aja, tapi dari dalam itu jadi pribadi yang mengesankan. Saya nggak bilang kalian harus seperti malaikat, nggak seperti itu. Tetapi kalian mengesankan dari cara kalian memanifestasikan sesuatu, dari pemikiran kalian, mungkin dari kebijaksanaan kalian, ya wisdom di sini bisa jadi seperti itu. Pokoknya intinya dari diri kalian itu, apa yang kalian bawa itu akan menginspirasi banyak orang ya yang melihat kalian. Kan tadi saya bilang kalian bisa jadi lebih terkenal ya di sini. Itu sih kalau yang saya lihat di sini, oke? Jadi ya kalian pokoknya bisa lah melalui ini, oke? Sorry, di sini ada lagi healing atau ini the temperance ya. Nah, oke. Jadi sebenarnya masalah di sini itu kayaknya ada kaitannya juga sama luka batin kalian juga dari masa lalu. Ya, luka batin kalian dari masa lalu terbuka lagi, ada sesuatu yang menstimulus itu sampai terbuka lagi lukanya. Jadi kalian harus melakukan healing lagi. Dan bisa juga ini dicemari juga dengan energi-energi negatif yang nanti kalian temui. Itu ya bisa jadi ya mungkin kesalahan komunikasi dengan pasangan ya dari luar ya. Pokoknya cobaan-cobaan itu jadi hal negatif untuk kalian ya.
akhirnya kalian harus healing. Dan ini juga bisa jadi ya heal. Nah, di sini ada the priest sama high priestess. The temperance. Ini kalau saya lihat sih kalian juga perlu healing sama pasangan sih. Jadi mungkin kedepannya ini kalian itu mungkin karena sama-sama kuat ya. Jadi saling mencintai, saling melengkapi, saling sukses, tapi juga saling menyakiti. Kayaknya itu potensinya. Jadi kalian harus melakukan yang namanya detoksifikasi dalam hubungan kalian, healing dalam hubungan kalian, satu sama lain, satu sama lain harus healing ya. Kalian healing, pasangan kalian healing, kalian dan pasangan kalian sama-sama melakukan healing. Hubungan itu harus harus ada proses healing, harus dibersihkan, harus detoksifikasi. Dibersihkan di sini tuh healing ya, maksudnya bukan dibersihkan dengan deterjen atau desinfektan atau dengan cara-cara yang aneh-aneh gitu ya, enggak. Aneh-aneh di sini maksudnya pembersihan dengan cara-cara yang maaf banget ya, maksudnya dengan cara-cara nggak tahu sih, kalau saya sih melihat maksudnya bukan dengan cara ritual yang tidak relevan gitu ya, jangan gitu. Ritualnya lebih kepada komunikasi dan piknik bersama, itu ritualnya ya. Saling berbicara terbuka satu sama lain apa yang disukai dan tidak disukai, karena kalian itu sama-sama gengsinya besar, sama-sama tidak terbuka karena gengsi. Jadi silakan terbuka apa yang disukai dan tidak disukai. Memang sih kelihatannya ngomongnya sederhana, tapi prakteknya ini susah. Komunikasi itu kan kelihatannya sederhana, tapi nanti prosesnya susah. Mungkin dalam proses komunikasi itu kalian bisa berdebat panjang gitu ya, tapi pokoknya pesannya adalah 3 tahun ke depan kalian healing sama pasangan kalian. Mungkin pasangan kalian tuh sebenarnya juga bawa sesuatu ya dari masa lalunya, yaitu luka ya. Luka itu bisa jadi dari masa kecilnya yang belum sembuh. Kalian pun bisa seperti itu. Intinya kalian berdua sama-sama healing di sini ya. Terus akhirnya maksudnya luka-luka sebelumnya atau hal-hal sebelumnya di masa lalu itu bisa jadi terbawa ke hubungan kalian juga gitu. Bisa jadi gitu ya. Intinya gitu, intinya harus healing. Oke, itu saja dari kartu nomor 4. Jangan lupa like dan share. Kalau suka kita ketemu lagi di tarot reading lainnya. Bye.